selamat datang. Selamat datang kembali Kapok. Ya, kembali lagi bersama saya Brian dan kali ini karena banyak host yang udah di PHK ya. Waduh, enggak PHK. waduh. Lagi training. Ini ada host magang baru ya. Iya. Silakan perkenalan. Halo Kak Tox, gue Evan. Gue di sini masih magang dan gue pure jemaat GB asli, GB Karanganyar. Jadi teman-teman kita kembali lagi hari ini kita mau bahas tentang isu-isu yang sebenarnya seputar anak muda nih. Ya. Bener. Apa tuh kok? Yaitu bagaimana cara memilih pelek motor. Salah. Salah dong. Memilih pasangan hidup ya. Memilih pasangan hidup ya. Memilih pasangan hidup. Makanya kita udah datangin Pak Sutri hari ini. Wis. Please welcome Frankie dan Gaby. Drum dong. Keyboardnya loh. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ya, boleh kenalin dulu kalian married udah berapa lama, terus kesibukannya apa, terus kalian tuh jemaat mana sih, atau kalian tuh sebenarnya Penyusup ini. Iya. Wah, penyusup ini. kalian tuh siapa sih? Terus kalian tuh di gereja tuh ngapain aja gitu? Di gereja ngapain ya? Ibadah lah ya. Ibadah betul. Kalau nggak habisin konsumsi gitu. Boleh dikenalin dulu, dulu. Gua aja kan. Iya, Ya nggak apa-apa, gua aja. Ya gua Frankie. Atau biasa mungkin orang gereja tuh Apeng ya. Iya. Ya gua pelayan Tuhan Asik. Sebagai pemusik, wih, drummer ya. Ya ini istri gua. Udah kita married udah berapa lama? Wah, kacau banget teman-teman. Teman-teman, dia lupa. belum briefing. Belum briefing. Nggak apa-apa. 2021. 2021 berapa? Nggak apa, yang penting lupa tanggal, nggak apa, yang penting ingat istri kan. Ya, di Jakarta. Ini kan Sering keluar kota deh. Sering keluar kota. Kerjaan ya, Kerjaan. Ya, berarti udah 4 tahun lah. 4 tahun. Pas Covid ya nikahnya ya. Iya, pas Iya, Covid pas kita Covid. Jadi sama pakai APD tuh ya? alumni Sama Covid. pakai APD. Enggak, susah dong jalannya ya. Katanya pas Covid tadi. Oh, lagi sakit berarti. Enggak ya. Gue dapet alumni Covid ya. Yang meritnya murah ya. Wis. Tapi untungnya banyak. Sengaja ya. Iya. Momennya pas aja gitu. Oh Ya gitu. Udah 4 tahun merit, gue udah punya anak 1. Dan sehari-hari ya gue kerja ya sebagai karyawan swasta, di gereja sebagai pemusik. Ya itulah kesibukan seorang bapak anak 1 pada umumnya. Kalau Gaby kesibukannya? Sibukannya kerja juga, masih kerja. Tapi emang ini berarti kerja dulu ya? Kerja dua-duanya. Ya, susah lah zaman sekarang. Soalnya beli beras aja sebulan mesti 12 juta. Iya, benar. Susah banget. Nggak cukup kalau yang kerja Apeng doang nggak cukup. Ya, sehari minimal 3 juta lah dapat. Iya. Beras Jepang kan, beras Jepang. Dikali per bulan. Iya. Oke, lanjut Mungkin mungkin. kerja terus di GB Karanganyar itu singar. Oke. Terus sama sekarang jagain anak kalau sekolah minggu. Oke. Itu Jadi aja. udah dikaruniai seorang anak ya. Udah dikaruniai seorang anak. Husen ya, nama Husen. Namanya Salah. Ahmad kayaknya. Nggak apa-apa juga dengan nama Iya, Ahmad. nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga dengan nama Ahmad. Iya, saya dengan nama Bagus. Ahmad. Ahmad Dhani seorang Musisi. musisi yang hebat. Betul. Iya. Tapi Ahmad seorang. Jadi anaknya siapa sih sebenarnya? Iya. Anaknya ya siapa? Umur berapa? Umurnya September 3 tahun. September dari 3 tahun. Kita tanya kapan ya? Udah 3 tahun apa belum nih? Oh gitu. Kita lihat aja teman-teman ya, kita lihat aja. Iya. Oh. Tapi mungkin gini ya, kan kalian udah jalan 4 tahun ini. Gue penasaran deh. Awal ketemu kalian tuh gimana sih? Apakah tiba-tiba karena gangnya deket sama Karanganyar jadi ketemu? Ataukah gara-gara kerjaan? Gimana sih? Boleh diceritain nggak sih? Awal ketemu deketnya? Jadi ini bulan anak strada nih. Ini gue baru mau. Oh, ini temennya ya? Oh iya. Saya emang paling gampang nyari pacar itu di gereja, bos. Oh, di gereja. Awal-awal gimana? Seimannya iya. Betul. Sekomunitasnya iya. Oke. Lu ya dulu kan kalau youth di sini kan aktif ya, ada Hmm. omsel, dulu ada main bola segala macem lah. Hmm. Jadi kan sering ketemu tuh. Mm-mm. Ya, jadi gampang buat PDKT-nya. Jadi kalian satu komunitas dulu. Satu komunitas. Gue pura-pura nggak tahu nih ceritanya. Oke. Lu di komunitasnya sama. Sama-sama anak Karanganyar yang Iya. gereja di Karanganyar, GBI Iya. Karanganyar. Sebenarnya gua sama dia temen dari SMP gua. Teman sekolah. Iya. Iya, dari SMP. SMP. Satu sekolah. Anda? Ya, tapi ya masing-masing gitu. Satu SMP, satu SMA, satu kampus. Tapi masing-masing aja. Beda angkatan. Beda angkatan. Satu angkatan terus jadi beda angkatan.
Oh iya, karena itu. Karena Karena naik. itu. Betul, jadi 2 kali kan naik ya? Sekali lagi deh. Enggak ada. Sekali lagi deh. Enggak ada. jadi jadiannya pas di gereja. Pas udah ketemu pas di gereja berarti baru deket dong maksudnya. Iya, Oh, iya, pas betul, di gereja betul. Di gereja baru deket. Di gereja bisa deket gara-gara karena satu pelayanan gitu ya. Enggak sih, kayaknya emang dasarnya gua mau aja sama dia. Oh, mungkin ini apa pertama kali tuh tertariknya karena apa sih? Iya. First impression-nya gitu loh. Apa yang Ah. membuat gua kayak ini bisa nih jadi pacar gua kayak atau ini bisa jadi pasangan hidup gua selama seumur hidup gitu. Oh nggak mau, gua sih pertama nggak mungkin bisa langsung dapat gua nih bisa Betul. cocok seumur hidup nih, enggak. Tebar-tebar jalan aja dulu. Oh, aduh. Tebar-tebar jalan aja dulu. Iya. Siapa yang keumpan gitu kan? Hmm. Udah keumpan ya baru jalanin. Kalau jalannya ternyata cocok, Berarti dia yang terpancing ya. Iya. ya kan jodoh itu mesti Termakan dijebak, bos. Termakan Jodoh pelet itu ya. mesti dijebak, bos. Iya. Iya. Mungkin kalau dari sisi Cigebi mungkin gimana? Awal pertama kali, wih, kok ada Tertarik lah, tertarik kenapa ya, gitu. tertarik tuh kenapa? Tertarik sama dia tuh kenapa gitu? Tertariknya tuh karena apa ya? Dia waktu itu tuh so serius gitu. Oh, Dia so kan orangnya kan serius. awalnya kan emang pengen gitu kan. Pengen gitu. Terus dia kayak kalau misalkan ngajakin jalan tuh, yaudah dijemput depan rumah. Wah, Nah, itu tuh poin. Dan itu berakhir setelah kalian nikah kan? Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Setelah nikah masa aja naik mobil sendiri, naik gojek. Oh, gitu sendiri? Iya. Hari lihat ini belum nikah saya ini. Lanjut Jadi kayak gitu, apa namanya, penting banget sih untuk, jadi kita kan perempuan ya, itu pasti orang tua juga pengennya tuh yang, maksudnya, pengennya pacarnya juga bertanggung jawab kan, jadi ngeliat tuh jemputnya di rumah, masuk gitu ya, dipandang ya, cewek-cewek jangan mau jemput dipandang. Depan rumah nih ya. Depan rumah. Ketemu bokap ya. Ketemu bokap ya. Ya, dipandang, jangan mau kan, kita kan cewek juga mikir ya, wah, oke juga nih gitu, tapi kalau secara tipe mah dia bukan tipe saya. Oh iya. Sebuah statement ya. Sebuah statement. Statement sekali loh. Aduh. Semua. Nah, itu juga jangan gampang percaya karena cowok Saya shock loh ini. guys. Saya shock loh ini. Waduh. Lihat ya. Saya harus belajar kayak dari sosok apa gini ya. Saya harus belajar ini. Loh, menampar jalan emang salah nggak? Menampar jalan. Tergantung perspektif. Ya, perspektif. Ya. Kalau dari perspektif, Kalau emang mau deket dulu kan kenalan dulu ya. kalau dari perspektif gue gitu. Jadi Iya. lu buat tahu mana yang Cocok. diajak serius apa enggak, ya lu sih coba dong. Kalau nggak Iya. coba nggak tahu. Tapi Benar. gue nggak menjalin hubungan Maksudnya serius ya. Iya, maksudnya kan Deket aja. Iya gitu. Coba-coba aja gitu. Iya. Saling kenal Kalau kali emang bahasanya. udah jenjang yang serius ya udah fokus aja. Iya. Kalau lu udah punya status iya kita pacaran, ya itu udah komit dong. Tapi kalau selama belum ya, akhirnya 20, 30. Ya, nah yang akhirnya bikin lo sama dia tertarik sama dia apa? Awalnya dulu. Ya, Kalau tadi kan dia katanya lu bertanggung jawab kan. udah nyoba deket ke beberapa, Itu menurut data katanya 23 orang. terakhir yang ketahuan 23. Ada datanya ya. Ada 23. Datanya ya. Iya, jadi ya udah ketemu. Oh, ya udah ini yang kayak paling cocok ini. Nah itu Kalau Anda baru ketemu satu perempuan, ini saya cocok sama dia. Oh, Waduh. salah mungkin. itu hanya nafsu. Waduh. Hanya nafsu. Oh gitu ya. Ya jadi kalau tolak ukur lu akhirnya mau sama dia, ya udah mau pacaran nih gitu. Karena Tolak ukur kalian. dia lebih nature ya. Jadi waktu itu gue ngejalin beberapa dekat lah, gue deket sama beberapa orang. Sama siapa tuh? Sama siapa? Nggak usah disebut namanya, nggak usah disebut. Orangnya nggak berbeda ya. Iya. Satu kata untuk orang yang ini, gue doang nggak ya? Minta maaf. Balik maaf ya. Waduh. Nggak kelihatan. Oh iya. Oh, lu tahu sih. Gue nggak tahu. Ini saya datang Pak. Ini siapa sih? Saya datang Pak. Kok gue nggak tahu apa ya? Udah ya. Oh iya, bener juga lu pasti datang ya. Iya Pak. Iya. Saya datang Pak. JB Karanganyar ini sangat mantap ya. Perhubungan, Tapi kan hubungan masalah. pasangan. Ya, masalah. Kalau jadi ya kalau lu bisa tahu yang satu lebih baik, pasti mesti ada perbandingan. Biar tahu yang mana yang lebih baik. Kalau lu nggak ada perbandingan, cuma satu dong menurut lu baik. Ya, kalau nanti ketemu yang baik di momen yang salah, itu kan jadi salah. Jadi kalau lu udah pacaran nih, terus lu ketemu yang lebih baik, selingkuh jatuhnya. Mendingan dari awal aja cari langsung. Iya ya, cari dari awal betul. Iya, Dari bener. awal. Kalau dari perspektif gue sih gitu. Jadi tolak ukur lu dia dewasa. Terus ya kan dia emang nggak di bawah umur kan. Iya, betul. Enggak sih, enggak. Pola pikirnya secara pola pikir juga dia lebih wise.
lebih wise. Dibanding lu ya. Betul, dibanding gua. Karena cewek kan 4 tahun lebih ini kan, lebih tua daripada umurnya pola pikirnya. Oh gitu. Ini bener gue nggak bohong. Datanya ya. Ada datanya. Ada. Jurnal, ada jurnal nggak? Ada jurnal. Lebih cepat ini ya, lebih cepat dewasa. Lebih cepat Iya. dewasa dibanding laki-laki. Terus dia juga lebih bisa support gitu. Oh, support. Terus nggak Tank support. Beda. Support terus. ya lebih support lah. Makanya dari segala macam aspek ya udahlah dia kayaknya lebih cocok sama gua. Tapi gua nggak cocok buat dia. Gokil sih ya. Pada saat lo berpikir itu kan dia tidak berpikir sama. Iya. Dia masih apaan nih orang gitu kan. Keyakinan mesti sama bos. Wih. Kalau tolak ukur lu apa? ya? Kalau tolak ukur lu beli apa? Gue yakin sama dia nggak yakin sama gua nggak bisa jadi. Lucu nih. Apa sorry? Tolak ukur ya. Apa dia nggak bisa jawab? Iya. Gua pernah ngomong sama dia. Tolak ukur lu mau pacaran sama dia apa? Ya itu tadi dia serius dari awal tuh serius gitu loh, nggak kayak yang nggak jelas gitu kan cowok ada ya kayak cuman di mana berjalan terus tiba-tiba hilang nggak jelas gitu ya apa sih PHP gitu kan banyak ya cowok-cowok begitu ya tanpa kejelasan gitu kadang kan perempuan tuh kadang nggak tahu sih mungkin gue kayak kadang mendingan lu kayak ngomong kayak udah ya kita nggak bisa deket lagi tapi konteksnya mungkin belum pacaran gitu ya daripada lu kayak tiba-tiba ngilang nggak ada kabar nggak tahu ya mungkin gue karena Virgo kali ya Virgo apa gimana nih maksudnya tuh gue agak Planet remaja. gadis nih Istilah gaul. gadis nih kayak lebih apa ya lebih maksudnya ya ngomong aja gitu loh jangan kayak tiba-tiba ngilang karena menurut gue kayak yang tiba-tiba ngilang itu juga jadi kayak kan menyakiti gitu mas kan ya namanya cewek mungkin ada aja kan baper-bapernya gitu nah dia tuh waktu itu tuh kayak ya dia serius tuh dia nggak deketin yang serius terus gitu pas pacarannya juga kayak ya nggak yang kayaknya nembaknya juga nggak mau nggak jadi pacar gue gitu kayaknya nggak deh lupa lagi Bisa direka ulang nggak mungkin ya? direka ulang Gimana nembaknya? gimana ya kayak nggak gitu deh Udah gimana terlalu banyak ditembak. Jadi lupa. Benar juga. Tapi tembak langsung apa Langsung, by chat langsung, ya. langsung. Oh bos, gokil. Akhir. Baru laki. Itu baru laki. Kita dulu kan nggak ada WA, bro. Masih BBM. BBM dulu, BBM. BBM Lain. betul lain dari lain Ya sih gua ketemu sih. Selama gua nembak cewek sih ketemu SMP kayak gua nembak terakhir pakai SMS. Maksud biasa sih ketemu sih. ya Tapi gue penasaran juga deh, apakah waktu kalian sebelum pacaran, pernah gak sih kayak kalian doa kayak, Tuhan apakah ini jodoh gue? Apakah ini memang pasangan hidup gue gitu waktu kalian pacaran itu dulu? Pernah gak didoain? pas pacaran apa belum Sebelumnya. pas lagi deket gitu iya dong Oh, berarti Doain, sambil doain. doain juga. iya dong Nah akhirnya lu bisa tahu itu bukan cuman keinginan lu pribadi tapi emang ya udah nih emang dari Tuhan nih gimana gitu. Iya, mungkin ada beberapa hal yang dilewatin bareng gitu ya. Kan kita deket lumayan lama, setahun lebih. ya setahun lebih kayaknya deketnya Deket ya, lama setahun lebih. Maksudnya momen itu kan banyak naik turun ya. Di gue pribadi terus cerita, sharing segala macem. Dan dia kayaknya yang lebih ngarahin gue ke arah yang benar gitu. Di mana lain kan nggak bener. Ya udah akhirnya gue yakin kayaknya emang arahnya mau kesini nih. Tapi itu berlaku di kehidupan kalau pas di jalan nggak berlaku kan? Enggak, jangan salah. Soalnya sering salah ya, kalau cewek baca sering salah. Jadi bisa membawa lu jadi lebih baik. Iya. Dia sampai nangis. nggak ketawa lucu Terharu loh dia. Jadi juga lebih rohani daripada gue kayaknya. Gue kan lebih ya udah lah ya. Dia berarti itu oh ini indikator nih bahwa ini bener nih. Dia bisa bawa gue secara rohani lebih oke lah. Tapi ini menarik sih menurut gue kok kayak jarang banget terjadi adalah biasanya demand-nya kan ke cowoknya. Ah si cowok ini yang bakal ngebawa gue ke jalan yang benar. Tapi ternyata di kisah pasangan hidup kalian malah Openg yang berpegang ke Cigebi gitu. Tapi kita belum tahu nih. Menarik dari juga dia. sih ya. Coba. Iya. Gimana sih? Bener Bener juga. Gimana sih? apa tadi Jadi kalau dia jawabannya ya emang Tuhan pengen gue nyelamatin jiwa. Enggak itu tadi apa? Dari POV ya. oh POV-nya Cara lu tahu ini cara emang tahu dari gitu Tuhan, gimana gitu. bener dari Tuhan Bukan cuma keinginan lu gue sendiri. tuh kadang apa ya pada saat itu gitu ya gue tuh kadang suka kayak, masalah kecil aja bukan masalah kecil gini kadang kayak Tuhan kalau misalkan emang dia gini coba deh misalkan
gue jujur lupa waktu itu gimana. Tapi Kita tanda itu. iya kayak kasih tanda dong, misalkan kayak tiba-tiba dia lewat kayak atau apa ya. Gue tuh kayak karena suka sesimpel itu gue gitu. Kadang kayak pengen makan aja gue suka kayak duh makan apa ya Tuhan kayak gini. Coba deh ada apa tuh pas buka Instagram ada ini. Nah, gue tuh kadang suka kayak gitu, kayak sesimpel itu tuh gue kadang gimana ya, makanya kita kan berdoa juga nggak perlu ya, bukan nggak perlu, maksudnya kan itu komunikasi ya doa ya. Menurut gue kalau kita deket tuh kayak ya udah kayak ngomong dalam hati aja tuh pasti Tuhan dengar gitu kan. Gue juga pernah tuh, gue lagi ngomongin Susana, buka Instagram ada Susana. Beda. Emang bener ya. Itu bener. Udah program. Oh, itu bener. Beda dong. Emang bisa ada ya? Gitu. Ya kayak gitu. Pada saat itu juga ada momen kayak gitu sih, gitu kayak bener gak ya gitu. Karena apalagi waktu itu deketnya baru sebentar. Karena menurut gue tuh gimana ya, walaupun memang kita ada temenan gitu kan komunitas, baik juga hal-hal yang dari dia tuh yang sebenarnya nggak gue banget gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Iya kayak gitu, paham gitu ya kan. Selengean banget. Selengean banget, dan gue tuh nggak demen yang kayak gitu-gitu, kayak demen cuma rapi, clean gitu, ngerti sih, yang kayak yang gimana? Nah, akhirnya bagaimana tuh? Tuhan meyakinkan lu, jadi Tuhan meyakinkan dia ya? Ya ternyata memang tidak bisa, ya kadang nggak semua yang sesuai yang kita mau kan, ngerti gak? Kadang mungkin ada nih, pasti kita punya standar, bener nggak? Setiap orang pasti punya standar, pengen punya cowoknya yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Cuma kan balik lagi ya, kita juga harus sesuai dengan keadaan dan realita ya. Kalian sudah melakukan apa untuk kalian bisa mendapatkan itu semua gitu, ngerti nggak sih? Kita sebaik apa sih untuk kita bisa dapetin poin-poin itu semua gitu, ngerti nggak? Kita kan juga masih manusia, kita juga maksudnya kasihlah kesempatan juga untuk orang yang kayaknya nggak sesuai, tapi kayak kita bisa nih gitu. Jadi kan jalan sama-sama enak. Jadi apa nih poin plusnya? Oh yang plusnya tadi kan dia bertanggung jawab. Tadi belum dijawab poin plusnya. Muter-muter. Kayak politisi, kalau tanya muter-muter. Jangan, nggak ada poin plusnya. Om Swastiastu. Ya intinya waktu itu ya dia bertanggung jawab, terus udah gitu dia itu serius tanggung jawab, sama dia tuh caringnya tuh bukan cuma ke gue doang, tapi ke kayak keluarga lain. Keluarga. Ya kayak ke keluarga gitu loh, maksudnya dia kayak tanyain yang gitu-gitu. Itu tuh kayak menurut gue, oh dia pikirin juga sampai sejauh itu gitu. Tapi ya by the way ya, ternyata setelah gue ingat-ingat lagi, gue tuh pernah pernah masuk ke dalam kehidupan mereka berdua. Gue jadi nginep rumah dia sampai berapa bulan? Bener. Gue juga sih memang ya. Deket banget. Gue ngekos nih. Gue bayar. Tapi gue nginep rumah dia tiap hari. Kok bisa? Buat apa coba gue pikir sekarang? Berarti pertama emang deket berarti sama mereka ya. Tapi ada kejadian dulu gue lagi di jalan waktu itu. Iya. Dan memang pada saat itu gue melihat mereka berdua memang sangat romantis di jalan itu dengan motor. Apa yang gitu? Jadi lagi di pertengahan simpangan jalan, gue waktu itu masih seumuran SMP lah. SD. Lu masih kecil banget kan naik sepeda. Dan gue melihat sosok apa yang dari Yobel, dari mana gitu dan segala macam di gereja gitu ya. Dan gue cuma tahu yang terbesit di otak gue adalah namanya doang. Dan itu karena kita bersinggungan lewatnya nih gua nih dia, mereka berdua. Pas mereka lewat gue lupa namanya. Apa? Mereka berdua nengok langsung kan. Gue ngomong, itu siapa yang manggil gue? Ih, anak kecil manggil nama gue. Ini anak naik sepeda sambil berdiri manggil nama gue. Terus, tapi gue sembari ngeliatin kan. Ini anak, lihat batu juga. Sebenarnya yang terjadi adalah apa yang gitu. Jadi 2 kali sebenarnya. Tapi nggak kedengeran ya. Kedengeran jadi set ya udah deh gitu. Itu jadi cerita juga buat mereka sih. Tapi gue nggak lupa sih itu sampai sekarang gue nggak lupa. Sih itu keren banget. Yang sekarang zaman sekarang ada yang lebih parah. Lebih parah. Ya, lebih gak jelas. Tapi itu refleks ya. Refleks ya, iya refleks lah sebagai anak muda. Dia bagus, dia mau negor yang lebih tua. Iya bagus ya. Kan banyak sekarang yang muda-muda juga nggak mau negor yang tua-tua kan. Waduh. Tapi menurut kalian berdua deh nih sebagai pasangan, gimana sih kalau ngelihat zaman sekarang tuh orang pacaran udah pasti kan ada yang sekarang apalagi isu-isunya tuh udah mereka mau mengagung-agungkan bahwa banyak pacar, banyak ini, jadi kayak lebih terkenal gitu loh. Jadi seorang Lebih keren gitu. Iya, lebih keren seolah-olah
Ih, gua nih Udah pacaran sama si A sama si B gitu. iya, bocah paling keren nih, bocah paling menarik bagi si cewek ini gitu loh. Paling pick me lah istilahnya kalau zaman sekarang lah. Nih ya, si Iya. paling. Nah, Kalau yang mantannya paling banyak paling tepat menjawab. Iya benar. Tapi emang ada momennya juga kayak gitu ya dulu masa-masa SMP SMA gitu kan awal kuliah. Kayak kita suka pamer, kita pacaran sama siapa aja, ngapain aja ya kan. Itu kan kayak pamer ke temen gitu ya. Cuma nanti seiring berjalannya bertambah umur, lebih wise, lu bakal ngerti sih. Mungkin kalau sekarang gue jelasin juga, ya dibilang salah, nggak ada salahnya juga sebenarnya. Mereka kan kayak butuh pembuktian, butuh validasi lah ya dari orang-orang dan sekitarnya lah ya. wah keren banget lu gitu. Ya. Dan nanti kalau dia udah gede dia baru mikir ngapain juga ya kayak gitu ya. Gitu. Pikirannya masih pendek lah ya. Dia masih pendek, masih cuma butuh ya itu Dia masih nggak tahu susahnya hidup gitu. waduh. Masih minta duit sama orang tua, mau pacaran banyak-banyak. Aduh. Ini sebenarnya teman-teman ya, kayak teguran ini sebenarnya. 3 lawan 1. Gue yang masih muda, mereka yang udah pada nikah gitu. Sisanya gue semua sebenarnya gitu. Nah, kalau tadi cerita gitu ya, Hmm. kan kalian udah doain juga. Betul. Tapi kalau misalnya menurut kalian dari Alkitab sendiri nih, sebenarnya gimana sih cara milih pasangan gitu yang tepat? Iya. Mau jawab istriku Emang suami pinter nih. Soalnya Dia nggak tahu mau jawab apa, dia lempar aja. Dia lempar aja. asal buang sampah aja deh ya. Aduh. Gimana mungkin? Gue memilih pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat itu ini kadang kalau soal kita ya beberapa kali misalnya gue juga youth gitu kan dulu tuh sempat youth tuh oke banget karena mereka sempat kayak beberapa gue inget banget kadang suka kayak 1 bulan gitu temanya tuh hampir kayak ada tentang keutuhan tentang kalau masih inget deh yang youth dulu tuh kayak Dari kekudusan mungkin. iya yang kayak gitu-gitu karena kan emang kepentingan anak-anak youth Anak muda ya. iya pada saat itu kayak gitu ya pasti kan. Nah terus yang gue dapetin itu adalah tadi gimana caranya apa namanya cari tahu dari Alkitab itu adalah menurut gue ya seiman udah pasti ya karena menurut gue ya seiman terus udah gitu sama balik ke diri sendiri kayak lu sudah gimana lu sudah cukup dewasa kah untuk sebenarnya lu menerima berpacaran ngerti gak sih? Karena menurut gue berpacaran tuh bukan cuma kayak yang hahaha seneng nih ada yang perhatiin nggak juga gitu kan Ada yang perhatiin. awalnya pengen deh rasain butterfly era aduh butterfly era guys dia nggak tahu udahannya gitu kan. Harus seiman pokoknya ya. Seiman. Teman-teman harus ingat seiman itu udah pasti harus dewasa jadi kalau mau pacaran menurut gue jangan cari nih ya, ini baru fun fact, nggak tahu orang tahu apa enggak. Dia itu pacar pertama gue dan langsung jadi suami gue. Wow. Gokil. Dan Anda pacar ke 34. Iya, betul. Dan saya 23 loh, saya 240. 23. Katanya udah di-update sama Katanya udah di-update ya sama BPN. Iya kayak gitu. Kenapa? Karena gue tuh nggak gampang gitu loh. Gimana gitu jadi cewek juga. Ya pasti seneng lah diperhatiin sama cowok-cowok gitu kan. Kayak pasti ada cowok-cowok yang ngedeketin ada yang deket gitu kayak deket sampai gak pacaran tapi nggak jadian gitu tuh ada gitu cuma baik lagi karena gue terlalu tadi gue tuh orangnya agak kalau nggak masuk akal tuh gue kayak cowok kayaknya enggak deh gitu terus udah gitu kayak ada juga yang cowoknya kayak nggak jelas gitu-gitu tuh gue kayak gue tuh sortir gitu perempuan tuh harus sortir gitu jadi jangan kebutaan cinta juga kebutaan kayak kesenangan doang gitu loh Kebegoan cinta. oh kebegoan cinta Ucin ya. ya kayak gitu nah jadi kayak waktu itu tuh gue ya kita juga harus jangan gampangan gitu karena kita yang nggak dewasa itu sih penting kalau kita yang nggak dewasa menurut gue percuma juga kita minta berdoa sama Tuhan minta ditunjukin pasangan hidup kayak ya kamunya udah dewasa belum gitu kayak nah, kenapa harus aku kasih kalau kamunya aja masih ya apa ya hal kecil deh menurut gue hal kecil contoh dari tempat tidur atau misalkan cuci baju cuci piring itu kan hal kecil sebenarnya yang sebenarnya kita bisa lihat kita tuh udah cukup dewasa apa enggak gitu kan Mesti bisa bertanggung jawab dulu atas diri tuh lu. kita bisa bertanggung jawab atas diri Jawaban yang sangat keren ya teman-teman ya. Jawab. Jadinya harus Seiman dan dewasa. Dewasa. dewasa Terus sama apa tadi tanggung jawab diri sendiri ya. ini jawab sama diri sendiri dulu Baru Berat bisa juga pacaran. pertanyaan ini. Selama ini Coba kopinya sini. Ada
sponsor. Nah, Ini produser yang nganterin. waduh. Kopi. Boleh ya kalau boleh nggak sih di gereja kok? Ada sponsor? Boleh mau naruh sponsor di bawah ini ya? Boleh. Kasian loh. Tapi so far kita bisa percaya apa yang mereka Kayak pada. apa yang mereka ngomong tuh benar. Kenapa? Karena ada adanya di sini. Oh iya. Jadi kayak lebih nyindir ke adeknya ya. Ada adiknya. Oh, gitu ya. Aduh, Mas. Bisa tuh Tapi berdua bisa biar begini. romantis. Kan bener ya kita perlu dewasa. Tapi emang kenapa sih perlu dewasa? Emang menurut kalian tuh sebenarnya pacaran atau married itu apa sih? Sampai kita tuh harus dewasa gitu. Kan orang tahu mungkin tadi pacaran itu seneng-seneng hahihi atau married juga begitu. Tapi sebenarnya value pacaran dan married itu apa? Sampai-sampai orang tuh harus dewasa kalau mau pacaran atau married. Nah, ada di script pertanyaannya kan? Iya, gue Ada jawab. emang Siapa ada. jawab? Kamu mau? Siapa yang Dia jawab? menurut kalian aja. Iya. Dia yang jawab aja apa? Saya belum menikah ya. Maksudnya maksudnya arti dari menikah itu sendiri Iya. ya bagi diri Maksudnya dia kan kita semua mesti ya. dewasa Iya, kan. Emang married itu apa sih? Iya, married Pacaran menurut tuh atau kalian. pacaran tuh apa sih gitu? Apa? Karena kan married pacaran ya itu kan dua orang jadi satu nih. Iya. Sifatnya beda pasti. Terus kalau kita tidak bisa dewasa gimana? Contoh deh pacar kita marah. Ya oke mungkin awal-awalnya kan yang tadi gue bilang, hai itu pasti ada pacaran married itu ada, nggak semuanya juga sedih, yang enggak gitu. Cuma kan kadang mungkin anak-anak zaman sekarang nih yang apalagi gen apa sekarang? Gen alpha. Beta. Beta. Malah beta. 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 Di atas alpha apa? Anak Gen gua Z. alpha terakhir. Selain alpha apa? Beta Di atasnya? Di Depok Beta udah pertama ya. Semua ada di Depok. Ya, anak gen sekarang kan kayak mikir dengan mungkin mereka pacaran mereka akan menjadi bahagia. Mereka akan lebih bisa ya kalau keren kayak gitu mah ya udahlah ya, maksudnya itu kan kayak cuma biar sebagai dalamnya itu pasti perempuan sih, gue jawab dari sisi perempuan ya, pasti kayak pengen bahagia kayak tadi ada yang diperhatiin segala macam. Tapi kenapa harus dewasa? Karena gak selalu tuh kayak bahagia doang gitu. Contoh pacar kalian marah, kalian tuh kalau belum dewasa ya kalian akan mengeluarkan kata-kata mungkin yang tidak marah balik jadi. marah balik bijaksana. Ya mungkin marah balik, gue juga masih suka begitu gitu kan. Tapi kalau kita secara dewasa kita akan lebih bisa tahan dulu, dengerin dulu, ngerti gak sih? Dipikirin dulu nih, bener gak nih yang diomongin? Kali aja mungkin yang dimarahin atau yang dikasih tahu tuh bener gitu. Kenapa harus dewasa? Karena jadinya kalau misalkan kita nggak dewasa, apalagi dalam jenjang yang lebih serius ya pernikahan, akan lebih mudah banget untuk lo ngomong kata cerai nggak sih? Bener nggak sih? Maksudnya kayak banyak juga sekarang apalagi independent woman gitu ya. Misalkan balik lagi, cewek kerja juga, sama-sama kerja, sama-sama capek. Itu akan menjadi apa ya, trigger gitu loh. Apalagi gue ini udah punya anak juga gitu, karena ngurus anak juga capek. Walaupun kan kita di kantor dari pagi sampai sore ya. Anaknya sekarang gimana ya, Bado? Anaknya sekarang lagi dititip. Lagi Kemana ya? Daycare. sama mama mertua. Iya kayak gitu. Maksudnya pasti trigger dari kantor itu kan kayak capek gitu saat Masalah dari luar betul akhirnya. ke bawah ke hubungan gitu ya. Ini gue akan ngomonginnya lebih ke pernikahan. Jadi kayak kalau kita nggak dewasa kayak hal sepele, tapi bener gitu loh, hal sepele. Contoh kayak kos kaki Waduh. aja itu tuh bisa jadi berantem, itu real gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita nggak dewasa dulu ya akan seberapa sering pernikahan itu malah nggak jadi harmonis, ngerti nggak sih? Jadinya nggak damai sejahtera, isinya berantem terus gitu. Tapi kalau kita udah lebih dewasa kayak ya udah kita juga tahu nih cara bagaimana menegur dia dengan kasih gitu loh, ngerti nggak sih? Contoh kita lihat dulu nih moodnya lagi enak apa enggak, karena kan ya baik lagi kita juga kalau lagi mood nggak enak ditegur juga bete kan. Betul. Gitu. Jadi kayak pentingnya dewasa menurut gua kayak gitu sih dalam menjalani hidup. Karena pacaran dan married itu komitmen ya seumur hidup ya. Betul. Berdua terus, lagi senang lagi susah lagi marah. Kalau nggak dewasa jadinya malah Dalam keadaan apapun ya. Jelek buruknya mau nggak mau telan, bener nggak sih? jelek buruknya loh. Jelek buruk baiknya nggak ada lagi. Gak ada bagusnya. Gak ada bagusnya. Bener juga. Baik buruk. Ya, buruk ya. Kalau ini jelek buruknya ya. Oh, jelek buruknya. Gak ada bagusnya. Bersama ya. Terlalu banyak yang ditelan. Waduh. Yang ditelan. Apa satu lagi? Merit itu bukan ajang perubahan, bos. Bukan ajang perubahan. Lu pacaran sama merit sama aja. Cuma bedanya lu sekarang tidur ketemu dia, bangun ketemu dia. Ya sifatnya yang nggak berubah, udah begitu aja. Mungkin bakal tahu lebih dalam tentang kehidupan pribadinya dia. Misalkan dia tidur ngorok apa enggak gitu kan. Nah, itu kan lu tahu ketika lu udah bareng kan. Iya. Terus nanti dia sama keluarganya hubungannya seperti apa, biasa kan dari pacaran udah tahu. Cuma kalau ke hubungan lu berduanya
ya menurut gue kalau lu punya ego gitu, nanti kalau udah married nggak bakal saling ego kali. Nggak juga, kalau lu begitu ya udah begitu jadinya. Kalau mau dari pacaran emang udah dibenerin baru ke nikahan. Atau bahkan ekstrimnya kalau di pacaran udah tahu nggak bisa lanjut, ya mendingan putus. Kan banyak yang toxic relationship kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang nih. Ya udah gak usah diterusin. Iya. Jangan kalau lu udah married nanti dia bakal berubah. Enggak, bos, nggak bakal berubah. Karena red flag itu tidak semudah Sama saja. Tapi Gen Z aja nih gue kan sebagai representasi anak muda banget nih kan ya. Kita milenial. Iya kan milenial, gue Gen Z sendiri gini ya, 3 lawan 1. Banyak yang gue lihat dan mungkin pernah gak sih kalian di zaman kalian itu namanya tuh pacaran tapi beda agama gitu loh. Pernah gak kalian melihat begitu? Ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang banyak. gitu loh. Dan banyak banget. Dulu karena gue mainnya sama orang-orang yang lain beda agama juga. Ada juga sempet juga gue pacaran beda agama dulu ya. Coba pacaran beda agama gimana tuh? Iya, menurut kalian. Nggak usah memulai sesuatu yang nggak bisa diakhiri lah. Oh, nih, kita pacaran ya. Iya. Kita maunya kan endingnya ke merit nih. Nah, lu mulai nih, tapi nggak bisa ngakhirin, ujungnya nggak bisa merit kan? Udah tahu, Ngapain gitu? dia udah tahu gitu. Ngapain? Kalau lu cuma bilang, nanti dia bisa ikut gua kali. Lah dia juga mikir begitu, lu bisa ikut gua kali nanti. Ya udah nggak bakal ketemu. Tapi bukannya bagus pacaran beda agama, berarti kan dia pacaran didukung dua Tuhan. Bener juga ya. Kata anak muda sih seperti itu ya. Cuma masalah kan beda nih, servernya beda. Enggak, Tuhan cuma satu. Cuma satu. Mau dong. mau. Yesus Kristus. Kita yang sama. Yesus Tuhan. Jadi kepacaran beda agama mah udah pasti refleks lah ya. Iya. Kalau buat teman-teman yang lagi terjebak nih, Iya. di pacaran beda agama, Apa mungkin Apa? kalian atau Sudahi, kalian? guys. Putusin aja. Ini terlalu cepat ini. Ini terlalu cepat ini. Sudahi, guys. Enggak, gini enggak opsi sudah satu, tuh. opsi satu, percaya kepada Yesus. Kalau enggak, udah. Yang nggak percaya sama Yesusnya udah putusin aja. Gitu ya. Tapi udah ini loh kok maksudnya gue pacaran Jadi beda tren agama. gitu ya? Tapi gue udah 8 tahun, Kak. Gue 8 tahun pacaran beda agama. Gimana gue cara nyelesainnya? Keluarga tuh udah cocok. Gimana itu? Nggak mungkin keluarga Anda cocok, bos. Saya yakin, nggak mungkin keluarga Anda cocok. Kok? Siapa tahu mungkin banyak ada banget yang- mungkin. mungkin Ada ada yang yang cocok terima. kok. Mungkin ada yang terima. Tapi kan berarti harus ada salah satu yang ngalah, bukan Tapi sih? kan- Maksudnya pernikahan kan nggak mungkin bisa ya harus salah satu yang ikut antara di gereja atau misalkan di mana Dan gitu. Di Vihara Indonesia atau di itu kan masjid. nggak bisa. Secara Betul. hukumnya kan nggak bisa mirip beda agama. Ya kalau dia bisa Even percaya Tuhan ya puji Tuhan, tapi Iya. kalau Kecuali Boleh, dengan boleh. catatan si salah satu ini pindah KTP ke agama yang satu. Cuma kan lu berarti ngebohongin Tuhan dong. betul. dan jadi Cuma- mempermainkan ya. Let's say misalkan ya, si cowoknya Kristen, si ininya agama lain gitu. Dia mau masuk ke sini dengan ngikutin cara dulu ya, dibaptis dulu, apa segala macam. Tapi cuma formalitas doang. Iya cuma formalitas Iya. doang, kan lu mempermainkan Tuhan kan. Dan itu jadi masalah nanti pas Nikah. udah nikah. Iya betul. Kan beda kan. Yang sama-sama Kristen aja banyak masalah. Dulu ada yang hampir pemberkatan di sini, begitu putus pindah lagi ke agama yang lama. Waduh. Waduh. Ini terlalu internal nih ya. Terlalu internal nih. Nah ini temen gua. Iya, temen lu ya. Ada contoh itu ada di Contohnya ada ya. Vietnam. Kamboja deh kayak Kamboja. Oh berarti gitu ya. Tapi nih, nah ini tadi kan kalau misalnya keluarga cocok tapi beda agama. Iya, Sekarang satu agama, keluarga nggak cocok. nggak menyetujui gimana? Ya coba koordinasikan dulu lah. Komunikasikan. Ada korlapnya. Ada Pasti enggak kan, pasti kan kenapa titik permasalahan di mana gitu loh. Ya tips kalian nih buat misalnya lagi pasangan Iya. yang aduh Lagi ngejalanin ini. orang tua nggak setuju misalnya. Mereka harus gimana gitu? Kenapa dulu? Orang tua itu kan pasti mau yang terbaik buat anak ya. Iya. Pasti kan. Kenapa? Kenapa? Harus diobrolin sama orang tua. Iya aja dong, ya. mesti tanya dong, kenapa bisa sampai nggak disetujuin? Pasti ada penyebabnya. Gitu. Tapi setelah tahu penyebabnya misalnya Udah dijodohin gitu. Cerita ya. misalnya nggak masuk akal lah gitu. Sebenarnya kita masih bisa nggak sih ngomong sama orang tua, ngejelasin atau kasih paham mereka gitu. Atau yang kedua, apa yang harus ditunjukin si pasangan ini supaya Meyakinkan ya. orang tua tuh yakin bahwa sebenarnya tuh kita bisa. Lu mesti jadi positif sih. Hmm. Jadi misalkan orang tua ngeliat lu yang tadinya begini atau begitu lu punya perilaku seperti itu, begitu ketika lu pacaran sama si A misalkan, perilaku lu jadi lebih baik gitu. Berarti Itu kan bener pasti nih, kan dia support bagus juga nih, kan. gitu ya. Support juga kan customer, semenjak dia pacaran nih jadi lebih oke nih. Mungkin dulu gimana lu meyakinkan orang tuanya dari CGB gitu? Gimana? Orangnya kalau orang tuanya ngeliat gua langsung, saya yakin akan jadi menantu saya.
overhype ini ya. Overhype ya. Terlalu pede. Terlalu pede ini, waduh. Nanti lu di komen diserang loh. Lu harusnya nanya sama dia dong. Apa yang pick me? Apa yang pick me? Lu harusnya nanya sama dia. Iya. Kalau Ciwi gimana? Karena kan bapaknya nggak mungkin ngomong sama gue nggak setuju sama lu. Atau mungkin sebaliknya orang tua dari Koape yang melihat si Gaby gimana orangnya? Kalau dari nyokap gue sih emang orangnya nggak yang. Nggak, kalau nyokapnya dia ini Oh, bukan. kalau nyokapnya dia di rumah bola. dia kalau pas ada gini, ini siapa lagi peng gitu. Aduh. Mama sudah capek ini ya. Beda lagi. Takutnya salah sebut. Kalau sebut ini sebut. Ya gimana Gimana kalau dari mama gimana mama? Nanti nyokap gue nggak. Yang penting gue jalanin happy. Ya go ahead gitu. Oke. Sportif lah. Ya support aja sih. Ya itu yang penting agamanya nggak beda kan. Kalau si Gaby sendiri? Sama orang tua gue juga woles banget sih, maksudnya kayak yang lagi dekat misalkan gitu ya pasti dia kan orang tua juga pasti punya penilaian gitu ya, dia kan ya karena itu mainnya ke rumah gitu. Nah itu juga tips, jangan kayak suka keluar gitu, datingnya misalnya keluar ya nggak masalah juga, tapi kalau ke rumah Biar ngirit juga kan. ya biar juga betul. Adanya juga karena itu makanya sering-sering main ke rumah. Hanya di rumah aja ini. Ntar aja di laptop ya. Iya. Karena kan jadi kayak gitu kan misalnya orang rumah itu jadi bisa menilai juga gitu. Oh, iya. betul. Nilai nggak punya duit nih cowok. Lo nggak keluar Orangnya begini orang minimal jajan lah. Minimal bawa jajan. Bawa martabak. Iya. Bawa martabak mungkin dulu ya. Ya, kayak gitu. Nih, tapi kalau misalnya nih ya, menurut kalian nih di zaman sekarang nih, sebenarnya kesalahan-kesalahan yang umum yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang dalam memilih pasangan atau dalam berpacaran itu apa sih? Iya. Dan ya pesan kalian buat mereka supaya menghindari gitu. Kalau tadi kan beda agama itu pastilah ya. Terus apa lagi gitu? Kesalahan yang Ada umum. nggak mungkin? Pacaran zaman sekarang. Kayaknya pacaran zaman sekarang udah pada frontal banget ya anak-anaknya. Karena apalagi juga dengan media sosial ya. Berita gitu kan. Karena sosmed juga sih. Sering Sosmed. banget gitu Iya, sekarang. Ya, itu yang perlu dihindari sih, yang maksudnya udah menjurus ke nafsu. Iya, birahi makanya ya. gitu, makanya jaga kekudusan aja sih. Jaga kekudusan. Karena ya rugi lah, apalagi gue cewek ya. Cewek rugi lah. Karena nanti kalau udah married, terserah lu mau berapa kali juga. Aduh, terserah Anda. Aduh, nanti ada momennya di mana udah capek langsung. Teman-teman, Udah gue main tidur, udah gue main tidur hari ini gue main tidur. Sekarang menggebu-gebu. Aduh. kalau musim hujan apalagi? Dasar anak muda. Enggak ya? ya. Kalau musim Nggak hujan tahu enggak juga tahu. sih. Kok Anda tahu? Saya tidak tahu. Kenapa kalau musim haji? Kalau musim hujan apa yang ada? Riset. Di Indonesia cuma tropis. Hujan panas, kering gitu kan. Kenapa jadi dia bilang musim panas? Saya nggak tahu ya. Emang kalau musim hujan apa yang lo rasakan? Kenapa lu bisa ngomong? Butuh kehangatan gitu loh, butuh kehangatan. Kopi, Butuh ya. Indomie, butuh Indomie. Ini udah berapa menit sih? Iya, teman-teman. Oh, Iya, sama sama aja. juga. Lumayan juga ya. Ya, berarti udah selesai. tutup lah ya. Oh, udah selesai. Mulai puncaknya lah ya. Selamat. Nah, tapi sebenarnya masih banyak yang Masih banyak yang bisa dikulik sih iya. sebenarnya. Takutnya ntar ini lama banget nih gak mau nonton nih. Enggak lah. Teman-teman sekarang ada Koape, ada si Gaby, harus kalian nonton. Waduh. Kalau mau denger cerita lagi, yang Yud undang aja. Undang aja. Waduh. Gitu ya. Ya udah pesan kalian nih buat yang lagi Nonton, yang lagi Iya. berhubungan juga, beda. entah yang lagi nyari, yang lagi terjebak di toksik atau beda agama atau nggak disetujuin atau yang macam-macam lah. Terus pokoknya pesan buat mereka semua lah yang mungkin yang lagi pacaran juga. Apa? Ya satu-satu lah terserah. Udah gitu dulu deh. Apa? Lagi Hebat loh, berpikir. dia ngulur waktunya hebat loh tadi loh. Lama sekali. Mungkin dari Anda dulu ya kali ya. Dia tuh Anda kan sudah bertiga juga nih. Jadi dia sebelum ngomong dia pikir. Oh, gitu ya. Sangat ditata dulu ya. Sangat ditata. Jadi pesan-pesannya buat yang tadi tuh lagi nyari pasangan. Maksudnya atau yang lagi berpacaran Pacaran juga. yang sedang menjalin hubungan. ya, atau yang lagi terjebak. Serah ada tuh pilih. Iya. Yang mana? Ada 3 tuh. Apa bilang kayak ke teman-teman, "Lu putusnya teman-teman, fokusnya karir" gitu kan. Waduh, Fokusnya karir kayak gitu. Fokus Kalian masih muda harus kerja dulu gitu kan. by the way lu lagi pacaran nggak sekarang? Waduh, saya sih Mumpung dia ini. waduh. Iya juga ya. Iya. Saya sih lagi single. Oh, lagi single. Nyari. Saya lagi fokus kayak membangun hubungan saya sendiri dengan Tuhan. Oh, yang terakhir gak mau ya. Bukan nggak mau. Suruh punya.
Kenapa fokus nyari kenapa fokusnya jadi kenapa nggak mau pacaran dulu gitu? Nggak mau pacaran dulu ya. Mungkin kalau gue boleh cerita juga, gue pasti udah pernah pacaran lah ya gitu, dan Saya tahu. dan sudah Ngapain cukup aja lama gitu? dah maksudnya, dan cukup lama ya itu. Jadi Iya. dan akhirnya putus, saya kecewa, ya udah gitu loh. Jadi kayak saya lagi gue lagi di fase gue lagi menilai hidup gue dulu deh gitu. Gue lagi menilai hidup gue dulu deh buat jadi kayak sebenarnya yang pacar yang gue butuhin tuh yang kayak gimana sih? Ya. Betul. Tipe-tipe gue yang kayak gimana sih? Karena pada akhirnya gue juga pernah berada di toxic relationship ya teman-teman. Kayak ngerasa hubungan tuh kok didasar dengan nafsu, dengan keinginan. Karena ada statement gini bilang kayak kalau orang pacaran cuma mau ciumannya juga gitu loh. Ya itu nggak tahu ya benar apa salah. Gue sih 50-50 ya teman-teman ya. Maksudnya rangsangan itu pasti Iya, ada. pasti lah. ada. Apalagi lagi di saat berdua gitu loh. Gue nggak menutupi juga karena Kalau nggak ada justru yang aneh juga. Iya. Itu juga yang dibutuhin kalau lo mau nikah. Iya. Ya, kalau nggak ada begitu, buat apa lu? manusiawi sih. Yang pada salah akhirnya. lu Mengontrolnya. Iya, betul. itu kan ketertarikan. Ya. Betul, Iya, ketertarikan. ikutin hawa nafsunya itu. Betul banget. Jadi Jadi, gue memutuskan kayaknya gue merawat diri gue dulu deh, keluarga dulu deh, baru deh ntar gitu settle. Gitu sih. Makanya perlunya dewasa kan. Betul. Gitu. bagus juga nih jawaban depan kamera. Ini udah bagus penutup nih. Terima kasih. Terima kasih. Sama kita di Katok. Udah bagus. Buat gue waktu. Ayo jawabannya apa? Ya, Masih mungkin ditunggu. pesan singkat ya untuk teman-teman. Kalian kan sudah menikah. Jadi teman-teman kalau gue perkenalan, mereka bertiga ini udah menikah gitu loh. Jadi mungkin bisa di pesan-pesannya disampaikan. Pengantin baru coba. Jadi senang banget. Jadi senang banget kan. Beranak terus nih bos. Ini masih magang nih. Nanti komen Gimana ya? Ini host tetap ini dia. save host magang. Ya kalau pesan dari gue sih bener. Lu harus cari tahu bener-bener pasangan lu. Lebih baik lu pas pacaran lu putus dibanding lu nanti pas meritnya bermasalah. Ya lu harus buka mata lebar-lebar. Lebar banget. Nggak usah jadi orang bego. Cinta-cintaan lu harus pikir rasional juga gitu tentang, karena itu bukan buat tentang diri lu sendiri tapi Betul. buat pasangan lu juga. Betul. Siapa tuh dia terjebak sama lu kan? Jangan lu pede. Kayak gitu sih. Dari Gebi. Jangan cuma nyari yang cocok, karena kayak cocok belum tentu bisa menghasilkan buah-buah roh ya. Belum tentu bisa membawa kalian lebih dekat sama Tuhan, ngerti gak sih? Maksudnya kita nggak usah, ya gue juga nggak yang terlalu gimana banget, tapi maksudnya itu menurut gue hal dasar gitu loh. Karena kan kita bagaimanapun anak Tuhan gitu, kita pasti juga butuh melihat gitu loh pasangan kita, maksudnya itu punya nggak sih buah-buah roh itu gitu loh. Jadi kayak cocok mah, ya kalau dibilang cocok pasti banyak nggak cocoknya juga gitu Cinta mah kan. semua cocok. Iya bener. Bekasi Tangerang searah. Bener. Bekasi Tangerang juga salah. Jadi jangan cuma, gue udah cocok banget nih sama dia udah 8 tahun. Tapi kayak lu bener-bener harus koreksi lagi gitu loh, bener-bener buka lagi. Jadi jangan sampai menyesalnya sampai setelah menikah gitu. Karena menikah tuh seumur hidup. Gue pacaran 6 tahun sama dia. Gak pernah ada putus sekalipun. Tadi kata setahun. Iya. Oh, udah kata Pacaran. Total itu total akumulasi. Gue gak pernah putus sama sekali. Oh iya. Itu menurut gua itu suatu pencapaian loh buat gua tuh. Karena yang tadinya bisa sehari 3 kali putus ya. Waduh. Itu pencapaian loh. Sebuah pengakuan. Cuma di Katok. Ini eksklusif. Eksklusif ya, ini eksklusif. Iya. Kalau dari gua gini ya, jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Kalau lu nggak samperin Tuhannya, ya gimana Tuhan mau kasih jodohnya ke lu? Lu samperin Tuhannya, baru Tuhan kasih jodohnya ke lu. Gitu. Oke. Karena sempat diem. Jadi ya, Ini dia mau bukan yang ngomong gitu ya. daripada kita saling tembak-tembakan aja. Lebih baik kita sudahi. Teman-teman boleh terus request ya. Ini juga sebenarnya tema ini requestan nih. Thank you teman-teman yang udah request. Tapi tamunya nggak di request. Keren banget. Oh ya boleh juga di komen Request juga tamunya nih ya. Tolong ditandanya jangan ditampilin. Oh ya boleh juga di komen gimana gue cocok nggak nih jadi host magang GD Karanganyar. Kalau Kalau bagus, cocok bagus. juga ya udah. Bagus. Tonton terus, dan kalau mau ada saran kritik boleh. Betul. Mau ada sponsor boleh banget. Ini nggak ada apa-apa nih tadi kosong. Kasihan narasumbernya. Ada bang para bang nih. Wah susah kalau itu Ada ya. banyak nih.
internal. Oke. Sampai ketemu lagi. Shalom. Salam.